Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitri Jimita Dipata dengan NIM 2016 0411 034076. Saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Faktor-faktor kualitas pelayanan pajak terhadap kepuasan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Jayapura. Saya akan membahas sedikit dari bab 1, yaitu terkait latar belakang, kemudian saya akan lanjut pada bab 4 dan bab 5. Yang pertama, latar belakang. Penerimaan pajak menjadi perhatian yang utama dalam hal pembiayaan dan pembangunan negara. Maka berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah kualitas pelayanan dari kantor pajak tersebut. Semakin baik tingkat pelayanan, maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap peningkatan potensi dan penerimaan pajak. Pemberian pelayanan yang berkualitas dapat memuaskan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela. Kondisi kepatuhan sukarela ini sangat diperlukan untuk mewujudkan penerimaan pajak yang optimal. Dengan adanya perasaan puas atas pelayanan yang diberikan, maka akan muncul perilaku masyarakat yang menganggap bahwa membayar pajak bukan merupakan paksaan lagi, sehingga timbul motivasi dan kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dimensi-dimensi tersebut menurut para suraman, Zidham dan Berry Jiptono dalam Darmawanto 2015, yaitu tangible, yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan, dan juga sarana komunikasi. Kemudian yang kedua, reliability, yaitu mampu untuk memberikan pelayanan dengan tepat, dapat diandalkan dan memuaskan. Kemudian yang ketiga, responsiveness, yaitu kemampuan dan kesediaan para pegawai untuk membantu para wajib pajak dan memberikan pelayanan yang cepat. Kemudian yang keempat, assurance, yaitu meliputi pengetahuan dan sopan santun para pegawai, serta kemampuan mereka untuk membangkitkan rasa percaya wajib pajak dan juga bebas dari bahaya resiko atau keraguan. Kemudian yang kelima, empati, yaitu meliputi rasa peduli, perhatian yang secara pribadi diberikan kepada wajib pajak dan memenuhi kebutuhan wajib pajak. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wirawan 2017 dengan judul Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak di Kabupaten Lumajang, hasil menunjukkan bahwa hanya 2 dari 5 dimensi hubungan antar dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan wajib pajak yang ditemukan signifikan. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, temuan penting dalam penelitian ini yaitu yang pertama, tangible, reliability, dan responsiveness tidak mempunyai dampak penting terhadap kepuasan wajib pajak. Kemudian yang kedua, assurance dan empati mempunyai dampak penting terhadap kepuasan wajib pajak. Temuan juga mengungkap bahwa assurance mempunyai efek dominan dalam mendorong kepuasan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Syaida dan Yuliani 2019 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur tahun 2019, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa variabel bukti langsung, daya tanggap, keandalan, jaminan, dan empati berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepuasan wajib pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur. Pemerintah Provinsi Papua masih bergantung pada sektor pajak sebagai salah satu andalan pendapatan asli daerah. Gerson Jitmo sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua mengatakan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor adalah yang paling favorit dalam pendapatan asli daerah. Provinsi Papua mengklaim salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar selain sektor tambang adalah dari pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor di Kota Jayapura setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari UPTD Samsat Kota Jayapura, kendaraan bermotor yang terdaftar saat ini di Samsat Kota Jayapura sebanyak 216.000, sedangkan jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak sebesar 81.000. Ini artinya sebanyak 135.000 kendaraan di Kota Jayapura malas membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Dari uraian-uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan di kantor Samsat Kota Jayapura dengan mengangkat topik penelitian dengan judul Faktor-faktor kualitas pelayanan pajak terhadap kepuasan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Jayapura. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Saida dan Yuliani tahun 2019. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian dan waktu penelitian dengan mengambil tempat penelitian pada kantor Samsat Kota Jayapura tahun 2020.
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah tangible berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jayapura? Apakah reliability berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak? Apakah responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak? Apakah assurance berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak? Kemudian yang kelima, apakah empati berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak? Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh tangible terhadap kepuasan wajib pajak, untuk menganalisis pengaruh reliability terhadap kepuasan wajib pajak, untuk menganalisis pengaruh responsiveness terhadap kepuasan wajib pajak, untuk menganalisis pengaruh assurance terhadap kepuasan wajib pajak, dan yang kelima, untuk menganalisis pengaruh empati terhadap kepuasan wajib pajak. Kemudian bab 4 yaitu analisis hasil penelitian dan pembahasan. Hasil pengumpulan data yaitu kuesioner yang diperoleh sebanyak 106 responden, tetapi data yang dapat diolah sebanyak 92 responden yang disebabkan karena 14 kuesioner tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sampel. Kemudian ada karakteristik responden. Yang pertama, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Responden yang memiliki jenis kelamin perempuan lebih dominan, yaitu sebanyak 47 atau sebesar 51,1% responden. Sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki dalam penelitian ini yaitu sebanyak 45 atau sebesar 48,9%. Kemudian yang kedua, berdasarkan usia. Dalam penelitian ini mayoritas responden berusia kurang dari 25 tahun yaitu sebanyak 74 wajib pajak atau sebesar 80,4%. Sisanya berusia 25-30 tahun sebanyak 15 wajib pajak atau sebesar 16,3%. Kemudian untuk usia 30-40 tahun sebanyak 2 wajib pajak atau 2,2%, dan untuk usia lebih dari 40 tahun yaitu berjumlah 1 atau hanya 1,1%. Kemudian yang ketiga, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Responden dengan pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa berjumlah 35 atau 38%. Responden dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri berjumlah 7 atau sebanyak 7,6%. Responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta berjumlah 12 atau sebanyak 13%. Responden dengan pekerjaan wira swasta berjumlah 7 atau sebanyak 7,6%. Kemudian responden dengan pekerjaan sebagai pensiunan berjumlah 1 atau hanya 1,1%, dan responden dengan pekerjaan lain-lain berjumlah 30 atau sebanyak 32,6%. Kemudian yang keempat, karakteristik berdasarkan kepemilikan kendaraan. Dari 92 responden semua memiliki kendaraan bermotor atau sebanyak 100%. Kemudian yang kelima, berdasarkan kendaraan yang dimiliki atas nama siapa. Responden yang memiliki kendaraan atas nama pribadi berjumlah 43 wajib pajak atau sebanyak 46,7%. Kemudian responden yang memiliki kendaraan atas nama orang tua berjumlah 38 atau sebanyak 41,3%. Sedangkan responden yang memiliki kendaraan atas nama orang lain berjumlah 11 wajib pajak atau hanya 12%. Kemudian karakteristik berdasarkan apakah pernah membayar pajak di Samsat Kota Jayapura. Semua responden pernah membayar pajak di Samsat Kota Jayapura yaitu berjumlah 92 wajib pajak atau sebanyak 100%. Kemudian uji instrumen. Yang pertama, uji validitas. Hasil dari uji validitas yaitu seluruh butir pernyataan dari variabel tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empati memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel pada taraf signifikan 5%. Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dinyatakan valid, sehingga seluruh butir pernyataan dalam kuesioner layak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur penelitian. Kemudian yang kedua, uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, yang berarti apabila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban relatif sama dengan jawaban sebelumnya. Kemudian uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi sebesar 0,422. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi dengan normal. Begitu pula bila dilihat dari gambar p-plot, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
maka data terdistribusi dengan normal sehingga dapat dikatakan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Kemudian yang kedua, uji multikoliniaritas. Berdasarkan tabel koefisien, dapat dilihat masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas antar variabel. Kemudian yang ketiga, uji heterokedastisitas. Pada gambar scatter plot, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar ke semua sisi dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini. Kemudian, analisis regresi linear berganda. Pada tabel koefisien, terdapat nilai konstanta dan nilai koefisien regresi linear berganda untuk masing-masing variabel bebas. Nilai konstanta sebesar 9,793 menunjukkan variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati terhadap kepuasan wajib pajak konstan atau tetap. Nilai koefisien regresi untuk variabel tangible adalah positif sebesar 0,387%, yang berarti setiap peningkatan variabel tangible sebesar 1% akan diikuti dengan peningkatan kepuasan wajib pajak sebesar 0,387. Nilai koefisien regresi untuk variabel reliability adalah negatif sebesar min 0,272%, yang berarti setiap peningkatan variabel reliability sebesar 1% akan diikuti dengan penurunan kepuasan wajib pajak sebesar 0,272. Nilai koefisien regresi untuk variabel responsiveness adalah positif sebesar 0,349%, yang berarti setiap peningkatan variabel responsiveness sebesar 1% akan diikuti dengan peningkatan kepuasan wajib pajak sebesar 0,349. Nilai koefisien regresi untuk variabel assurance adalah positif sebesar 0,439%, yang berarti setiap peningkatan variabel assurance sebesar 1% akan diikuti dengan peningkatan kepuasan wajib pajak sebesar 0,439. Nilai koefisien regresi untuk variabel empati adalah positif sebesar 0,020%, yang berarti setiap peningkatan variabel empati sebesar 1% akan diikuti dengan peningkatan kepuasan wajib pajak sebesar 0,020. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama, uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel model summary, diketahui bahwa nilai koefisien adjusted R-square adalah sebesar 0,635 atau 63,5%. Hal ini berarti bahwa 63,5% variabel kepuasan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen, sedangkan sisanya 36,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Angka koefisien korelasi pada tabel model summary sebesar 0,809 atau 80,9%. Hal ini berarti bahwa hubungan antar variabel independen dan dependen adalah sangat kuat karena memiliki nilai kolerasi di atas 0,05. Kemudian yang kedua, uji simultan atau uji F. Dari tabel ANOVA terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. Yang ketiga yaitu uji signifikan parsial atau uji T. Yang pertama, hasil uji hipotesis 1, tangible berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel koefisien. Untuk variabel tangible X1 mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,028 dengan nilai T hitung sebesar 2,232 dan T tabel 1,987. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tangible berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wajib pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel tangible lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang kedua, hasil uji hipotesis 2, reliability berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat di tabel koefisien. Untuk variabel reliability mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,070 dengan T hitung sebesar min 1,837 dan T tabel 1,987. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel reliability tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wajib pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel reliability lebih besar dari 0,05.
Yang ketiga, hasil uji hipotesis 3, responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel koefisien. Untuk variabel responsiveness mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,035 dengan nilai T hitung sebesar 2,143 dan T tabel 1,987. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel responsiveness berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wajib pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel responsiveness lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang keempat, hasil uji hipotesis 4, assurance, berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak, yaitu hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel koefisien. Untuk variabel assurance X4 mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,010 dengan nilai T hitung sebesar 2,622 dan T tabel 1,987. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel assurance berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wajib pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel assurance lebih kecil dari 0,05. Yang kelima, hasil uji hipotesis 5, empati, berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat pada tabel koefisien. Untuk variabel empati mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,877 dengan nilai T hitung sebesar 0,155 dan T tabel 1,987. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel empati tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wajib pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel empati lebih kecil dari 0,05. Yang terakhir yaitu bab 5 penutup berupa kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Yang pertama, kesimpulan, yaitu tangible berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jayapura. Yang kedua, reliability tidak berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jayapura. Kemudian yang ketiga, responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jayapura. Assurance berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jayapura. Dan yang kelima, empati tidak berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jayapura. Kemudian keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di era pandemi corona sehingga memungkinkan adanya kelemahan-kelemahan tanggapan terhadap kuesioner yang diajukan kepada responden. Dari 106 kuesioner yang diperoleh, hanya 92 yang dapat dijadikan sampel penelitian. Ini dikarenakan sebanyak 14 kuesioner tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kemudian saran. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya ketidakpuasan wajib pajak yang disebabkan oleh penurunan kualitas pelayanan dari dimensi reliability dan empati, maka Samsat Kota Jayapura perlu meningkatkan kualitas pelayanan seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai dengan yang diharapkan wajib pajak, mampu melayani wajib pajak dengan ramah dan penuh perhatian, dan mengutamakan kepentingan wajib pajak. Yang kedua, dengan melihat hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak, maka diharapkan kantor Samsat Kota Jayapura dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Karena jumlah kendaraan setiap tahunnya bertambah, maka wajib pajak kendaraan pun akan bertambah, sehingga diharapkan agar Samsat Kota Jayapura dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dan juga dapat melakukan inovasi agar pelayanannya terus meningkat. Dengan demikian akan meningkatkan kepuasan wajib pajaknya, sehingga diharapkan wajib pajak dapat menjadi lebih patuh dan tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan wajib pajak selain dimensi kualitas pelayanan, yaitu dengan menambahkan variabel lain, tidak hanya pelayanan pajak. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon